Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang apabila teman-teman melihat ini siang hari, maupun selamat malam ketika teman-teman melihat video ini pada malam hari. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman mahasiswa kelas eh, pada mata kuliah Hukum Pidana Ekonomi di semester 5. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan keempat dengan materi karakteristik dan tipe-tipe tindak pidana ekonomi. Baik, kita langsung saja mulai. Apabila kita berbicara mengenai karakteristik atau tipe-tipe, tentu saja setiap kejahatan pasti mempunyai suatu tindakan yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, tentu saja di tindak pidana ekonomi pun mempunyai karakteristik dan ada tipe-tipe khusus yang emang mengarah kepada tindak pidana ekonomi. Kita mengawali kepada banyak pernyataan dari Andenaes Johannes tahun 1983, yaitu dalam Nyoman Sedikat Putrajaya memberikan pemahaman tentang economic crime, di mana beliau menyatakan bahwa segala aktivitas non kekerasan ilegal yang pada prinsipnya melibatkan penipuan, pernyataan yang keliru, penyembunyian, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, dalil atau pengelakan ilegal. Ini menjadi pernyataan yang dilontarkan oleh Andenaes yang mengenai economic crime atau kejahatan di bidang ekonomi. Lalu ada beberapa karakteristik dari kejahatan ekonomi yang masih sama dari Johannes Andenaes, di mana beliau memberikan 3 elemen mengenai karakteristik dari kejahatan ekonomi. Dan ini terjemahannya. Yang pertama, pelanggaran ekonomi adalah pelanggaran yang dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ekonomi yang dengan sendirinya atau setidak-tidaknya berpura-pura menjadi kegiatan bisnis yang normal dan legal. Ini tidak termasuk konsep ekonomi yang dengan sendirinya ilegal seperti perjudian ilegal, perdagangan narkotika, prostitusi, atau terorganisir. Maksudnya prostitusi terorganisir. Jadi kejahatan tersebut tuh bisa dibilang tampak legal gitu ya, tampak normal seperti biasa, cuman pada kenyataannya bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tuh ternyata ilegal atau boleh dibilang itu merupakan kejahatan tindak pidana ekonomi gitu. Lalu yang ketiga, aktivitas bisnis. Ini tidak termasuk konsep ekonomi yang dengan sendirinya ilegal, seperti perjudian atau yang seperti yang di atas ya, jadi emang aktivitas seperti biasa aja gitu kan. Lalu yang ketiga, kejahatan ekonomi termasuk juga pelanggaran yang dilakukan dalam kehidupan bisnis terhadap perusahaan bisnis lain atau terhadap individu swasta atau setidaknya beberapa jenis pelanggaran semacam itu. Jadi inilah beberapa yang termasuk mengenai kejahatan ekonomi di mana yang selalu berkutat di bidang bisnis, yang emang pada kenyataannya bahwa ternyata bisnis itu banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam usaha atau dalam berbisnis. Nah, ada tiga dalam tindak pidana ekonomi ada 3 aspek yang menyangkut bidang hukum. Tentu saja di bidang hukum perdata, administrasi, dan hukum pidana. Mungkin teman-teman semua, teman-teman mahasiswa sudah familiar dengan namanya hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Dan saya kira saya tidak akan menjelaskan lebih jauh mengenai salah satu ataupun ketiga unsur hukum pidana, perdata, dan tadi satunya yaitu administrasi. Lalu kita beranjak kepada untuk menentukan adanya aspek hukum pidana, tentu saja harus dilihat dengan menggunakan parameter yang mengandung nuansa hukum pidana, seperti apakah dalam tindakan tersebut ada kecurangan, atau dalam bahasa Inggris deceit,
Yang selanjutnya apakah dalam, eee bisnis itu ataupun dalam tindakan itu ada manipulasi, misalkan manipulasi pasar kalau di bidang apa, hukum pasar modal misalkan, nanti akan dibahas di materi yang khusus untuk pasar modal itu sendiri. Lalu ada selanjutnya penyesatan atau misrepresentation, sorry, agak belibet. Dan selanjutnya itu menyembunyikan kenyataan, concealment of facts. Lalu yang ketiga, pelanggaran kepercayaan. Yang keenam, akal-akalan. Yang ketujuh, pengelakan peraturan atau illegal circumvention. Jadi ini ada beberapa aspek yang dimana dalam perekonomian atau dalam dunia bisnis, apabila itu dinyatakan ada suatu tindakan pidana, maka adanya aspek-aspek yang ketujuh ini, ataukah kecurangan, manipulasi, penyesatan, dan lain sebagainya gitu ya. Dan saya kira pada prinsipnya sampai sekarang tidak ada teori ataupun, yang dapat menjelaskan mengenai pengertian tindak ekonomi dengan memuaskan. Saya kira bukan hanya pengertian dari tindak pidana ekonomi ya, mungkin saya juga sudah menjelaskan bahwa tidak ada pengertian yang secara khusus atau secara yang emang diterima gitu. Jadi setiap setiap ahli dapat memberikan suatu pernyataan ataupun memberikan suatu, pengertian dalam hukum. Misalkan ini contohnya dalam menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana ekonomi. Ahli A berbeda, ahli B pun berbeda, tapi semuanya, saya kira benar, tidak ada yang dapat disalahkan, namun tidak ada yang secara, pasti gitu memuaskan dari pengertian tersebut. Nah, termasuk pula menguraikan mengenai karakteristik maupun tipe-tipe, pidana ekonomi atau economic crime. Namun saya kira ada beberapa acuan yang tentu saja dikemukakan oleh ahli yang hal ini yaitu oleh Edmund Keith telah mengemukakan ada 3 karakteristik atau features of economic crime sebagai berikut yang ada di bawah ini. Yang pertama itu pelaku menggunakan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya. Jadi tadi sudah saya singgung di awal bahwa si A ini misalkan, membuat sebuah kegiatan di bidang ekonomi gitu. Apakah itu, di bidang jasa maupun di bidang, apa, barang gitu. Dan tentu saja ketika kita diselidiki lebih dalam ternyata ini banyak sekali, tindakan-tindakan pidana yang menyangkut masalah pidana ekonomi, seperti itu. Lalu tindakan ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidangnya. Ya contohnya saja tadi saya sudah menyinggung mengenai, eee, manipulasi pasar ataupun, monopoli. Misalkan perusahaan A dan perusahaan B, memberikan sebuah, patokan harga di mana ketika dia sudah menguasai pasar di Indonesia misalkan tentang kalau kalau yang lebih lebih real mungkin teman-teman tahu ya motor dan ada kemarin tuh kasusnya tuh mengenai motor, saya lupa motor apa gitu ya. Dan itu, antara perusahaan satu dan perusahaan 2 itu sudah memberikan patokan harga, yang tentu saja itu di atas dari, harga, yang sudah ditentukan di Indonesia gitu kan. Cuman ya pada pada kenyataannya sampai sekarang pun harganya tetap sama, meskipun harusnya di bawah dari harga pasaran sekarang, seperti itu. Lalu yang kedua, tindak pidana ini biasanya maksudnya yang ketiga, tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparatur penegakan hukum. Jadi, berbeda ya, treatment dari penegakan hukum itu sendiri dibandingkan dengan tindak pidana secara umum. Nah, ini ada tipe-tipe dari tindak pidana ekonomi, di mana, menurut dari Encyclopedia Crime and Justice dibedakan dalam tiga tipe tindak pidana ekonomi itu. Yang pertama, property crime, regulatory crime, dan tax crime. Property crime.
Nah, property crime ini memiliki pengertian lebih luas dari pengertian pencurian dalam pasal 362 KUHP. Nah, property crime ini meliputi objek yang dikuasai individu dan juga yang dikuasai oleh negara. Nanti mungkin teman-teman bisa juga untuk perbandingan silakan buka pasal 362 KUHP itu seperti apa, lalu dalam dibandingkan dengan property crime. Nah, ini ada salah satu contoh dari di Amerika dikenal adanya integrated theft offense yang meliputi tindakan sebagai berikut. Tindakan pemalsuan, forgery, tindakan penipuan yang merusak, the fraudulence maksud saya. Tindakan memindahkan atau menyembunyikan instrumen yang tercatat atau dokumentasi, removal of concealment of recordable instrument. Jadi dokumen-dokumen yang saya kira itu contohnya untuk bukti ataupun sebuah dokumen yang emang sangat penting di perusahaan itu dihilangkan ataupun disembunyikan. Agar saya kira ini biasanya lebih ke apa, mengenai pajak juga bisa karena penghasilan dengan kenyataannya itu dengan kenyataan dan penghasilan yang dilaporkan itu ternyata berbeda gitu kan untuk mengurangi pajak yang akan disetorkan gitu. Lalu tindakan mengeluarkan cek kosong, passing bad checks. Lalu yang ketiga menggunakan kartu kredit yang diperoleh dari dan pencurian dan kartu kredit yang ditangguhkan. Itu yang berhubungan dengan perbankan ya. Mungkin teman-teman mengenai misalkan kalau masalah cek kosong gitu ya, saya kira sudah mengetahui bagaimana cek kosong itu dipergunakan agar dapat memanipulasi mengenai harga misalkan. Lalu praktek usaha curang, bisa dibilang boleh contohnya bisa di dalam perdagangan ataupun yang lainnya. Lalu tindakan penyuapan dalam usaha komersial yang beriberi. Nah, biasanya kalau untuk tindakan penyuapan ini saya kira lebih ke adanya suatu usaha-usaha yang emang tidak mendapatkan izin misalkan. Nah, tentu saja itu beririsan dengan tindak pidana korupsi juga ya karena penyuapan saat tender ataupun tindakan-tindakan penyuapan antara perusahaan bisa juga itu kan. Lalu yang ketiga tindakan perolehan atau pemilikan sesuatu dengan cara tidak jujur atau curang, dredging of content. Lalu saya kira kalau untuk tindakan perolehan atau pemilikan sesuatu dengan tidak jujur itu mungkin lebih ke bisa dibilang condong ke haki juga bisa ya gitu. Tindakan penipuan terhadap kreditur beritikat baik. Jadi ya biasalah kalau untuk jual beli pasti ataupun apapun itu ada kreditur dan debitur gitu. Dan ini adanya suatu kebohongan di antara kedua belah pihak itu. Biasa dibohongi oleh salah satu pihak. Lalu pernyataan bangkrut dengan tujuan penipuan. Pernyataan bangkrut ini lebih ke ketika suatu perusahaan ternyata mempunyai hutang besar, itu boleh dipilotkan oleh baik diri sendiri ataupun oleh orang lain. Nah, biasanya untuk pernyataan bangkrut ini berarti kan itu lebih ke si perusahaannya ingin menyatakan bahwa dia tuh bangkrut. Ketika dia menyatakan bangkrut, itu tuh aset-aset meskipun itu ketika dijual maupun diberikan kepada yang emang yang punya orang, misalkan si A punya perusahaan dan punya hutang ke si B. Lalu si A itu menyatakan bahwa karena saking mudah besarnya utang ke si B, dia menyatakan bahwa saya itu bangkrut, lalu mengajukan diri untuk dinyatakan pilot si perusahaan itu. Nah, ketika si perusahaan itu dinyatakan pilot, berarti kan otomatis harta-harta atau yang ada di perusahaan A itu
akan dijadikan untuk membayar utang, meskipun itu kurang, eee, utangnya misalkan masih kurang ketika mau menjual aset-aset tersebut. Nah itu, tidak akan ditagih lagi karena sudah dinyatakan pilot seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu perolehan deposito dari lembaga keuangan yang sedang pilot. Nah itu, yang berhubungan dengan apa namanya, perbankan. Lalu penyalahgunaan dari aset yang dikuasai. Lalu melindungi dokumen dengan cara curang dan tidak apa ini, dan tindakan penyitaan. Lalu selanjutnya itu regulatory crimes, di mana regulatory crimes ini sebagai setiap tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Nah, ini lebih ke suatu, penyimpangan dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, mengenai, regulatory crimes. Tapi yang tetap berhubungan dengan, suatu tindakan, berusaha atau berbisnis. Nah, ini ada beberapa yang termasuk dalam regulatory crimes. Yang pertama itu pelanggaran atas larangan perdagangan marijuana ilegal atau penyelenggaraan pelacuran atau peraturan tentang lisensi. Jadi ini lebih ke, apa ya, lebih ke legalisasi kan banyak tuh, ada, apa namanya, sebuah perdagangan marijuana yang emang, saya kira untuk narkoba segala macam sudah diatur secara khusus ya mengenai perdagangan ataupun penyebarannya itu. Kan kalau misalkan untuk narkoba ini ada golongan 1, 2, 3. Nah, golongan-golongan tertentu yang emang tidak boleh dijualbelikan oleh, secara bebas gitu, oleh masyarakat luas. Nah, ini menjadi patokan mengenai tentang, regulatory crimes, adanya suatu penyimpangan gitu kan, banyaknya penjual narkoba yang ilegal seperti itu. Saya kira penyelenggaraan pelacuran, saya kira di Indonesia sudah, dilarang yang mengenai pelacuran ini ya, lalu tentang lisensi juga ada yang berhubungan dengan, haki. Lalu pemalsuan kewajiban pembuatan laporan dari aktivitas usaha di bidang perdagangan. Nah, ini lebih ke pelaporan dari perusahaan tersebut ya. Misalkan, adanya suatu laporan yang emang, dipalsukan, misalkan untuk menghindari pajak yang besar. Lalu melanggar ketentuan upah buruh dan larangan monopoli di dunia usaha, serta kegiatan usaha yang berlatar belakang politik. Jadi ini lebih ke hukum ketenagakerjaan juga masuk, lalu monopoli di dunia usaha. Tadi sudah saya singgung sedikit mengenai monopoli yang ada di Indonesia tentang tadi motor. Nah, ini ada pernyataan dari Edmund yang mana kejahatan ekonomi sebagai kejahatan yang dilakukan dengan motif atau tujuan-tujuan ekonomi. Ya, secara garis besar ya sama aja dengan sebelumnya ya. Nah, di sini ada, 2 corak. Yang pertama yaitu consists of crime commits by businessmen as an adjunct to their regular business activities, yang mana kejahatan-kejahatan dilakukan oleh para pelaku bisnis sebagai tambahan kegiatan bisnis bisnis mereka yang tetap. Pengusaha mempunyai tanggung jawab atas pemberian kesempatan kepadanya untuk melakukan penggelapan, pelanggaran peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya, atau mengelak pembayaran pajak. Nah, biasalah kalau setiap perusahaan kan karena ingin untung banyak, banyak sekali aturan-aturan, baik itu dalam perpajakan, dalam penjualan segala macam menggunakan, tindakan-tindakan yang emang merugikan masyarakat yang tentu saja sebagai konsumen dari, usahanya tersebut gitu kan. Nah, corak kejahatan ekonomi ini disebut dengan white collar crime. Nah, mungkin kalau teman-teman, apa namanya, sudah mempelajari di hukum pidana khusus, ini ada juga mengenai white collar crime.
Lalu yang kedua yaitu penyediaan barang-barang dan jasa-jasa yang ilegal atau penyediaan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara ilegal, penyelundupan ataupun, barang-barang yang dari luar negeri itu biasanya gitu ya. Lalu penyediaan barang-barang jasa-jasa ilegal diselaraskan dengan tuntutan kegiatan ekonomi seperti usaha yang normal, tetapi kesemuanya itu termasuk dalam kejahatan. Jadi kan banyak tuh, barang-barang yang black market contohnya. Ya kita kan, membeli, si konsumen tidak tahu nih apakah black market atau enggak, yang penting harganya murah, tapi ternyata di belakangnya itu barang-barangnya itu dipasok yang dari luar dengan cara sembunyi-sembunyi misalkan seperti itu. Lalu, masih dengan, hal yang sama di mana beliau memberikan sebuah definisi yaitu kejahatan ekonomi sebagai aktivitas kriminal dengan kesamaan yang signifikan dengan aktivitas ekonomi yang normal atau non kriminal bisnis. Jadi kalau dilihat secara apa tadi sudah saya singgung ya, dilihat secara, eee, mata telanjang itu ya, itu biasa aja gitu kan, norma-norma aja, menjual seperti biasa. Mungkin ketika lihat dari dalamnya ternyata itu barang ilegal, kan masih kita secara secara apa namanya, secara kita sebagai konsumen ketika melihat barang murah dan kualitas yang sama, tentu saja kita pasti tergiur dengan untuk membelinya ataupun memberikan suatu apa ya, effort ketika, "Wah itu ada barang murah nih, pasti kita beli," gitu kan. Nah, kita tidak tahu nih apakah di belakangnya itu barang ilegal ataupun mendapatkan barang tersebut bagaimana, kan kita tidak tahu. Yang penting kita tuh konsumen membeli barang yang emang ada di pasaran, yang tentu saja apabila kita melihat itu norma-norma aja seperti, eee, penjual yang biasa gitu. Lalu, Kitsch mengumpulkan kejahatan ekonomi memiliki 3 ciri yang menjadi sebagai special interest. Yang pertama itu kejahatan ekonomi, pelaksanaan menggunakan metode atau cara yang sulit membedakan dengan perilaku komersial yang normal. Tadi sudah saya singgung ya, ini diulang-ulang sepertinya dan, pernyataan dari Kiss dan yang lainnya juga kayaknya masih sama juga. Lalu kejahatan ekonomi bisa melibatkan partisipasi dari individu-individu yang sukses di bidang ekonomi. Partisipasi individu tersebut mempunyai status yang bagus dalam masyarakat, yang mungkin, eee, perusahaannya udah terkenal, lalu penjualannya juga, eee, lumayan masif di mana-mana, lalu, kita udah kenal nih produk ini, tapi ternyata, produk tersebut, ternyata ilegal ataupun ada tindakan-tindakan ekonomi yang ada di dalamnya gitu. Nah, eee, banyak kejahatan ekonomi menghadirkan tantangan khusus terhadap penuntut umum, terhadap, eee, apa, sebentar, terhadap sistem peradilan pidana dan terhadap kebebasan perorangan. Nah ini, lebih ke penegak hukumnya ya, dalam penegakan tindak pidana ekonomi ini. Nah, di sini dalam Masih Kids, itu dia membedakan 3 tipe secara umum dari, tindak pidana ekonomi. Yang pertama, property crimes, regulatory crimes, and tax crime. Sepertinya sama aja dengan sebelumnya, jadi saya tidak akan, menjelaskan. Nah, ini ada beberapa cara atau pengusutan dari penuntutan tindak pidana ekonomi. Yang pertama yaitu cara pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana ekonomi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955. Tetapi apabila di undang-undang tersebut, yaitu mengatur tentang hukum acara yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Tetap ya untuk, acaranya masih dipergunakan, Undang-Undang KUHP. Dan dalam melaksanakan pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana ekonomi, terdapat berbagai kekhususan ataupun adanya, sedikit perbedaan yang dapat dijatuhkan pidana kumulatif atau gabungan 2 pidana pokok
itu hukuman badan dengan hukuman denda yang dalam tindak pidana biasanya tidak mungkin dilakukan. Jadi misalkan, perusahaan ini melakukan sebuah, curang, tentu saja kan di sana ada oknum-oknum ataupun emang misalkan direktur segala macam yang emang dia terbukti salah gitu kan. Selain dia terkena hukuman penjara dan nggak mungkin dong perusahaan yang dihukum, pasti ada, eee, apa, orang-orang yang emang, menjalankan bisnis tersebut. Jadi didenda iya, lalu dipenjara iya gitu. Nah, dapat dibedakan juga yang kedua, dapat diadakan peradilan in absentia dengan maksud untuk menyelamatkan kerugian negara. Ini lebih ke bisa dibilang ada juga yang mungkin ketika, eee, itu berhubungan dengan kerugian negara, nah ini, diadakan peradilan in absentia. Lalu yang ketiga, dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang sudah meninggal dunia berupa perampasan barang bukti hasil kejahatan. Nah, kan misalkan, kalau di sini tuh meskipun orangnya yang terlibat itu meninggal dunia, ya tetap, apa namanya, perampasan-perampasan barang bukti ataupun segala macamnya yang berhubungan dengan si perusahaan itu, ya itu dapat dirampas gitu. Subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum. Nah, mungkin kalau, teman-teman juga bisa udah tahu ya mengenai subjek hukum itu siapa aja. Nah, di sini juga orang dan badan hukum itu menjadi, subjek dari tindak pidana ekonomi. Kelima, dalam tindakan pidana ekonomi, percobaan pelanggaran dapat dihukum. Ya mungkin, apa namanya, si orang tersebut tuh, masih merencanakan atau masih apa ya namanya tuh, masih dalam tahap akan melakukan. Nah, itu akan dihukum. Dapat dijatuhkan tindak pidana tindakan tata tertib sebagai hukuman tambahan. Nah, ini, eee, apa, hukuman tambahan yang selain tindak apa, hukuman pokok tadi ya, mengenai, denda dan hukuman kurungan. Lalu yang mengusut tindak pidana ekonomi adalah mereka yang pada umumnya dibebani pengurusan tindak pidana dan pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh, presiden. Jadi, sepertinya hampir sama dengan tindak pidana umum, cuman ada beberapa yang emang itu khusus di, orang-orang yang emang untuk mengusut itu, emang yang ahli di bidangnya gitu ya. Lalu pegawai pengusus setiap waktu berwenang menyita atau menuntut penyerahan untuk disita semua barang yang dapat dipergunakan untuk mendapat keterangan atau yang dapat dirampas atau dimusnahkan menurut undang-undang. Lalu yang selanjutnya itu pegawai pengusus setiap waktu berhak memasuki tempat dalam menjalankan tugas baik dengan sukarela maupun atas bantuan alat kekuasaan, umum. Lalu yang terakhir di tiap-tiap pengadilan negeri ditempatkan seorang hakim atau lebih untuk mengadili perkara pidana ekonomi dan dapat dipekerjakan pada pengadilan negeri lain dengan tugas yang sama. Jadi emang ada, apa namanya, itu tuh, hakim khusus, yang emang itu benar-benar ahli di bidangnya, seperti itu. Saya kira cukup, sekian penjelasan mengenai tipe-tipe dan karakteristik mengenai tindak pidana ekonomi. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.